Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Semoga semua kesempatan dan nikmat yang Allah berikan kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti kita rasakan sampai saat ini. Baiklah bapak-bapak, ibu, jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah. Kini kita membuka kitab I'anatul Talibin, mengaji tentang wajib mandi. Nah, jadi perkara yang kedua untuk bisa bersuci itu adalah mandi. Jadi jom mandi itu dikaji ya telah. Mandi salah satu instrumen atau alat atau media untuk awak menjadi suci atau bersuci. Lalu kemudian sebelum kita lah mendefinisikan atau mandi. Nah, jom mandi dikaji di dalam agama awak. Tak sekedar solat dia dah cuma mandi guys. Lalu kemudian ada ampe perkara yang menyebabkan awak menjadi wajib untuk mandi. Dek karena nampe itu wajib mandi. Pertama petang adalah keluarnya sperma atau mani kalau bagi laki-laki istilah itu. Kalau itu yang terjadi, kok keluar wajib mandi. Ciri-ciri lah awak bahas, bentuk ciri-cirinya. Dia nak kasar dia nak keluar aja wajib mandi dah. Kalau dia berbentuk kejampannya keluarnya, itu nak wajib mandi tu. Tapi kau untuk diketahui lah untuk seluruh umat muslim, walaupun itu sifatnya dianggap itu sesuatu yang apa lah namanya, tabu atau apa, tapi itu di dalam kajian fikih awak itu wajib buat tahu apa yang menyebabkan wajib mandi, keluar sperma. Kemudian yang kedua, kok bagi ngadang-ngadang ke sana. Ya itunya masuknya hasyafah bagi laki-laki. Hasyafah itu adalah kepala dari zakar itu tadi, atau sekedar itu taguk itu. Kalau seandainya tidak ada kepala, berarti ada orang yang tidak ada kepala tapi tetap hidup. Konon kabar sejarahnya Syekh Burhanuddin kan itu rusak toko pada saat pernah ditinggalkan dari gurunya, tinggal sama anak aja lah. Nah, gadi lah. Kalau gadi itu polisi itu mana? Syekh Abdul Rauf beliau ditinggal. Dan nama anak manju dan nama anak buya takwi seorang tak kawannya kawan wajo je. Itu anak gadi ni lalu ada takwi. Dan beliau ke di bawah. Dan nama Randin dua. Ya kau sejarah lo nan tarangah. Tu terjun cintai jambu ya. Nama laki-laki normal balik.
Lalu pergi keluar toko aja kan ada rusak ini. Jadi ada sesuatu yang masuk. Kalau tadi kan keluar ada, keluar sperma atau keluar mani, itu menyebabkan wajib mandi. Nah, yang ini adalah masuk apa namanya itu zakarnya atau punyanya laki-laki itu tadi, walaupun ada tidak berkapal kayak. Jadi artinya adalah kok pontong lah zakar itu dari laki-laki atau dari yang punya hewan atau yang punyanya orang dalam mati. Benda yang berbentuk itu sendiri terpisah. Kok kami kan pengetahuan kok adonan bagian perempuan benda luar nan masuk dan itu adalah mewajibkan mandi. Walaupun ada beko punyanya hewan lain, binatang lain, dimasukkan yo, itu wajib mandi. Atau yang sudah mati, kok ada nak mati dimasukkan yo. Kamu masuknya ke farats. Kalau dalam bahasa pesantren itu farats. Farats kalau perempuan vagina itu. Baik itu kubul maupun dubur. Yang kubul yang dubur itu vagina, kalau yang dubur itu nama anus nah di belakang sampai BAB lah. Jadi kalau masuk itu maka wajib mandi lah itu. Walaupun masuk itu adalah di kawan bagian laki, yang masukannya itu adalah bagi binatang. Kalau yang polisi namanya kalau ada benda lain yang masukan atau kalau laki-laki dimasuknya ke binatang, kau dah masuklah. Kalau baik itu wajib mandi. Walaupun kau dimasukkan banalo, kau kamait orang dalam mati dimasukkan jauh. Dan orang masukan itu adalah wajib mandi. Tetapi yang mayit kau tadi wala yu'adu ghusluhu. Kalau nak mayit itu tidak wajib diulang terulai, tidak perlu dimandian terulai. Semua yang tak petang. Kalau awak bersentuhan je mayat, wudu awak batal kan? Awak ulang wudu awak. Tapi nan mayatnya tidak lah. Takak tu lah takak kau kini. Kau adulah nama masukan, dimasukkannya. Kau orang dalam mati kan tak kau sayang kan oleh kau kalau mati orang rumah atau pulai. Tu karena dua-dua itu orang aneh, anak kaji dibaca tu. Kau ada kemungkinan takak tu terjadi. Kalau bagi nama hidup, yo wajibnya mandi. Tapi bagi mayat itu nak perlu diulang dulu lagi. Jadi karena ba'a mengkona wajibnya diulang lagi. Karena sudah terputus taklifnya. Jadi nak do dibebani dulu lagi. Tak dibebani mayat dulu lagi untuk mandi wajib. Ba'aja nak cara mandi lagi, jalan mandian orang. Tu aduh je nama kerja sudah tu jalan mati, nama ikut lah noleh, dan orang hidupnya lah, karena nama mati ikut tadi lah terputus taklifnya. Jadi ikut yang kedua boleh tentunya nak kaji kau harus dibaca nak, harus disabuian. Kalau nak disabuian, kau nak jalek, nak disabuian kau nak tahu, kau malu-malu kau. Kan banyak je filmnya tu ada nak filmnya. Dek sayang kabinie mati bini eko ya rasa cinta kabinie dalam mati ko tadi dia lakukan itu dan sejenisnya. Aku yang kedua yang menyebabkan wajib mandi. Cuma mandi dulu ya. Tak tu baak kesempurnaan agama awak. Lalu kemudian yang ketiga adalah yang menyebabkan wajibnya mandi, yaitunya adalah haid. Kau bagi ibu, artinya wajib mandi itu kalau lah tak putih haid itu lah habis haidnya tu. Jadi ada memang pembahasan khusus nanti tentang ada haid, ada nifas, ada istihadah. Pada bab nanti ada bab khususnya nanti. Jadi yang soal haid. Jadi kalau lah selesai lah tamat haidnya kau tadi,
Bagi kau bagian perempuan ya kau berhalangan sama itu. Laki-laki nak do haid dok. Kau bangun sama yang bawa haid lo je, halangan je. Halang-halang bawa gue nama itu. Jadi nan haid itu sendiri adalah disebutkan definisi haid di sini. Kau menurut kitab fikih I'anatul Talibin. Apa itu haid? Wa huwa damun yakhruju min aqsa rahimil mar'ati bi awqatin maksusatin. Yang haid ko tadi adalah darah yang keluar dari pangkal rahim perempuan pada waktu yang sudah ditentukan. Ada waktu itu, pada waktu-waktu khusus, pada waktu-waktu tersendiri. Jadi kalau lah selesai haid pada sampai habis waktu nam parusi ko tadi lai wajib mandi. Dak langsung sudah haid samu dia malawih je dak. Jadi kalau perempuan kalau lah selesai haid dia wajib mandi. Ketika perempuan itu haid kau disabian di siko tentu dolonan haram dehnya, dolonan ndak boleh lai. Jadi pada saat perempuan haid, maka perempuan ndak boleh lo salat doh. Ada hadis Nabi katanya disebutkan nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Nan haid ko sampai ke kami tibu haid ko ke kami. Dan sesudah kami selesai haid dan kami disuruh mengqada puasa. Ya toh? Ya toh, Bu? Itu dekat kana tuh ketika haid kalau selesai tetap diselesaikan qada puasa. Tapi tidak ada disuruh mengqada salat pada yang haid itu tadi. Jadi saya campuran betul. Apa dia karena sebab haid tidak ada parusiko disuruh mengqada salat dah. Nya dolan salah membi hadis ko iku hadis ini dan bi kami disuruh mengqada puasa tapi kami nak suruh mengqada salat dah. Nak do qada salat dah. Ni nak disuruh mengqada salat tu nambah nan orang haid. Pada saat haid tu nak ada bayar itu lain. Itu dispensasi dah. Itu keringanan bagi perempuan yang haid. Tapi kalau nak parusi, ya bulan puasa, kalau nak puasa tetap dibayar, diqada puasa. Kalau seandainya haid pada bulan Ramadan, lah, tentu ibu nan tahu tu abaanan haid tu tadi. Kalau menurut bahasanya definisinya, damun yakhruju min aqsa rahimil mar'ati bi awqatin maksusatin. Darah yang keluar dari pangkal rahim perempuan dalam waktu tertentu. Jadi memang berarti dalam fikih kau memang ada pula belajar biologi. Jadi lo berkoba bentuk rahim tu. Karena anak biologi kan ada gambar rahim tu. Jadi tahu mana darah, mana pangkal rahim. Jadi darah yang keluar dari pangkal rahim dalam waktu tertentu itu disebut dengan haid. Di dalam Al-Quran memang ada juga disebutkan surah Al-Baqarah nanti akan sampai pembahasan tafsir awak. Surah Al-Baqarah ayat 222. Kata Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang haid. Lado dulu orang bertanya ke Nabi, tu haid. Qul huwa adzan. Sampailah, katakanlah, jawab, haid itu adalah kotoran. Itu Bu. Kok ibu nak tahu bahwa nan haid itu tadi adalah kotoran. Kotor. Fa'tazilun nisa fil mahid. Perintah Allah Ta'ala. Jauhi perempuanmu ketika dia dalam haid. Kok kita lihat Bapak ketika orang rumah dalam keadaan berhaid, jangan dijauhkan itu. Dijauhi dalam artian bahwa wala taqrabuhunna. Jangan didakein, jangan didakean. Tak boleh awak mana dake dah. Hatta yathurna.
sampai barasia sampai suci. Karena faiza tatahharna kalau nyalah suci fa'tuhunna haitsu amarakumullah. Beliau datang beliau ada keibalia ya sesuailah dengan anan Allah perintahkan. Berarti kalau bicara haid itulah adu tercantum di dalam Al-Quran. Dan haid selalu disebutkan itu adalah darah yang keluar dari pangkal rahim perempuan itu normal. Tanda normal tubuh nak. Kalau keluar haid itu ada lain. Ada nak perempuan yang keluar haid? Ada. Oh yang sakit. Tuh, tapi cerita tadi adalah berarti haid itu adalah darah yang keluar dari pangkal perempuan wanita yang normal. Dalam waktu tertentu. Kalau nak keluar kecuali kalau manuang tu nak ada lah. Kalau nak hamil tu nak keluar tu lah. Kalau nak ada keluar haid lah berarti positif tu. Sebab nak kini ko banyak orang nak takut positif lah. Dulu orang makanya kerja positif tu pakai tes pack. Di tes alhamdulillah positif. Kalau kini takut nyonya positif ko adalah positif kalau hamil, kalau nyai boleh pakai suami, positif itu syukur itu. Nyonya nak dulu ko, nak dong pulai nak dong laki dia positif loh, positif je. Lah iya dong laki le dong pulai tapi lo nak mulai, lo ado nikah, lo ado akad nikah. Itu cemeh itu positif je. Agar sepanja pai mencari tukang anuan, tukang guguran ada. Itu namanya membunuh manusia itu. Aborsi, mau kau dilarang aborsi itu. Mau kau dilarang itu membunuh manusia itu. Kalau lah membunuh manusia lado pada terbunuh itu dilarang. Tidak boleh. Berarti berarti tidak boleh ada hubungan bebas, tidak boleh ada pergaulan bebas. Itu merusak generasi. Nah, jadi makanya bagi laki-laki ketika perempuan sedang haid fa'tazilun nisa dijauhan berjauh fil mahid ketika dalam haid wala taqrabuhunna dan didakian dah boleh didakei mereka kira-kira no sedang haid. Kalau hubungan intim ketika perempuan dalam haid mungkin ada kajian medisnya. Berarti kajian awal maka dalam Islam adalah kajian medis. Baraja ilmu kedokteran. Kabarnya kalau itu dilakukan itu berdampak. Ada infeksinya, ada penularan penyakit dan segala macamnya. Bahkan ada juga menyebut itu faktor keturunan dan segala macamnya akan rusak. Jadi makanya sesuatu dilarang di Allah Ta'ala karena di dalam itu menimbulkan risiko. Kau kan larang Allah Ta'ala. Jadi dakei, jadi beri, jadi gauli, kan itu inti itu. Makanya di duduan kaji kan. Kaji kini kau kan tentang wajib manunya kau, wajib mandi. Kalau lah selesai sempurna haidnya, lah habis haidnya, maka perempuan kau wajib mandi. Jadi itu sakurang-kurang panusi kalau haidnya itu adalah baru muas 9 tahun qamariyah. Menurut mazhab Syafi'i di dalam kajian kita bawa disabuikan bahwa orang tu lah disabuinya darah yang keluar dari pangkal rahim perempuan itu bagi perempuan minimal paling kene itu adalah bau muas 9 tahun qamariyah. Lihat dulu di situ anak 9 tahun lah haid itu. Lah dulu. Jarang lah. Rata-rata lah malaikat kali 5 cm lah. Kali sama le atau 2 le. Kalau kini kadang-kadang faktor pertumbuhannya subur. Kini itu badan lah kadangnya. Lah itu pengetahuan. Jadi para luar bimbing lo nama punya anak gadi, anak perusi, aku perlu didampingi apalagi haid pertamanya tu, embo dia nak pernah mencoba haid tu nak tahu malu. Ibu dia tu, pengalaman pertama itu,
Apalagi anak-anak wak sedang remaja sedang itu perlu didampingi. Dia nyeri itu kan, sakit parunya kan. Ya tuh Bu. Ayo malu-malu loh. Kemudian memang jika keluar darah sebelum sempurna umurnya 9 tahun atau 9 tahun kurang 16 hari, itu masih dianggap tuh haid. Kok di dalam kitab disebutkan. Kalau masih keluar aja kok masih kurang 16 hari dari 9 tahun komariah. Kok itu adalah komariah. Dah untuk masyahi dah, dah syamsiah dah, komariah. Itu bulan. Lah, itu tuh kalau awak ingin mainan calik-calik lah kalau anak awak nak perusi kalau umurnya 9 tahun atau kok kurang 6 balik dari 9 tahun dalam hitungan komariah kok keluar darah dari pangkal rahim perempuan itu disebut masih masuk kategori haid. Kategori haid. Kok fikih perempuan namanya. Aku perlu didampingi anak awak. Dia tahu. Sakurang-kurangnya lamoe haid ko lamo paling capek haid ko sehari semalam. Lah paling capek sehari semalam. Aduh ada sehari semalam. Kok paling capek menurut kitab yang Talibin. Kemudian paling lamoe adalah 5 balik hari. Sama lo paling lama suci antara 2 haid 5 balik hari haid 5 balik hari suci. Itu haid dia. Aduh kan? 5 balik hari. Kalau kau disabuin berarti kau kan tandolah do. Maka disabuin tak kau itu adalah mencerminkan fakta-fakta lapangan. Jadi kau teori haid kau lamoe kemudian paling capek 5 balik hari. 5 balik hari suci 5 balik hari lo haid. Kalau lah selesai haid itu lah sempurna haid itu tadi wajib mandi lah. Lalu kemudian haramlah karena dengan ketika perempuan haid itu adalah barang yang juga haram dengan junub. Atau kalau haid tidak boleh sholat, tidak puasa, tidak boleh tawaf, tidak boleh menyentuh Al-Quran, tidak boleh loh. Anan dilarang pada saat junub, takatulo larangan bagi perempuan pada saat haid. Dalam satu penapik disebutkan juga ketika masih haid dilarang juga ya mubasyarah lah antara lutut je pusing. Mubasyarah kok samalah berhubungan di wilayah itu, bermesra-mesraan di wilayah antara pusing je lutut. Itu kalau menurut Imam Nawawi dan dikatakan juga disebutkan juga tidak haram dong. Kalau oleh sebatas bertumbuh antara lutut je pusing sepanjang ini tidak berhubungan bersenggama, dalam bahasa fikihnya adalah watak, sepanjang itu tidak haram dong. Tapi kalau berhubungan watak itu haram, tidak boleh. Jadi kalau haram itu tidak boleh. Kau harus tahu tanggal kalendernya kecil orang kampung kalender merah belum kalender merah. Apalagi kalau kami pernah dirantau boleh lo pulang pulang kok kalender merah. Jadi itu adalah terkait dengan anan haram pada saat junub, takah tubuh haram pada saat haid. Berarti larangannya adalah sama dengan larangan pada saat junub. Tidak boleh. Tidak usah salat kau sedang rajin banalo kau. Awaklah sedang taubat kini ba'a setiap kesempatan setiap waktu awak bersolat je. Tidak, jangan balalapih banalo namanya itu. Kalau dalam keadaan haid haram solat. Imam Nawawi memilihnya yang haram itu adalah berhubungan langsung suami istri. Kalau berjumpa antara lutut jupusik tapi asal jangan watak saja. Dasar itu dasar dari hadis Muslim, isna'u kulla syai'in illa nikah. Istilah
kalau suami istri itu boleh saja melakukan apa saja dengan pasangannya, kecuali pada saat haid itu yang tidak boleh adalah berhubungan badan. Jadi itu pada saat haid. Nah, kalau yang lain silahkan. Itu kata Imam Nawawi karena merujuk kepada hadis Muslim. Jadi patang kaji awak menyambung lo kaji awak nak. Batang disebut perempuanmu adalah pakaian bagimu. Dan kamu adalah pakaian juga bagi perempuanmu. Jadi nyambung kajian tafsir, nyambung lo dengan kajian fikih awak. Jadi kok hadisnya isna'u kulla syai'in illa nikah. Silahkan lakukanlah ba'a nangka kamu pabue dengan pasanganmu. Takatu nan dianu da Allah Ta'ala. Tidak boleh jurang lain lah degi ada pasangan silahkan. Nah, tapi jurang lain tidak boleh. Wa idzan qata'a damuha halla laha qabla al-ghusli saumun wala waqut. Kalaulah habislah terputus darahnya haid itu tadi, darah perempuan itu tadi, hanya kini haid lah habis darah itu tadi. Halal baginya sebelum mandi yaitunya puasa. Hanya kini haid, lalu kemudian lah habislah terputus darah itu tadi ya. Kemudian ini lalu mandi subuh lain. Itu halal baginya berpuasa, makan sahur lah. Makan sahur, awak lu suci lah, awak lu mandi wajib lah dia kan haid. Halal kalau seandainya bisa awak ke puasa, kalau darahnya lah habis. Jadi kecil lo bekau dia gara-gara mandi wajib lo, awak lu mandi wajib lah, atau lu halal puasa ndak? Berpuasa lawa, sahur lawan lu, dia puasa mandi kau bisa menjalan subuh. Jadi hal-hal yang sepinji kau kan sifatnya kau adalah perlu penegasan kau. Wilayah-wilayah kadang-kadang banyak yang salah menafsirkan. Kalau haidnya tuah katu lebih darah kau tadi, tapi nyo alun mandi wajib lah, alun salat subuh lah. Nah, silahkan nyo makan sahur. Nah, wajib dia itu. Karena sebab haramnya itu adalah khusus haid. Karena haram atau junub sama tu. Tidak watak. Wah, menurut kaji kini halal dia puasa, tapi dia mandi wajib lah. Alhamdulillah dia berhubungan suami istri lah. Kalau habis darah dia mandi wajib lah. Itulah GCPC-nya sekali. Itu tak boleh. Berbeda dengan yang dibahas oleh Allamah Jalal As-Sayuti rahimahullah. Kalau dia Jalaluddin Jalal As-Sayuti tidak ada masalah dia tu dah. Contohnya lu mandi lah, tapi dia kan habis haid memang tidak ada masalah dia. Tapi yang di dalam kitab Iko yang disebutkan bahwa kalau lah terputus darahnya, itu nak puasa lah boleh. Tapi dan berhubungan suami istri, tunggu lah mandi alun. Lah semayang elun kata-kata ukurannya. Kalau lah semayang berarti kalau mandi nama itu. Lah mandi baru semayang. Jangan habis haid itu langsung sholatnya enggak. Mandi wajib dulu. Kok kaji awak ini adalah yang menyebabkan wajibnya mandi. Alai. Nang kampe alai. Nah, tadi nang ketiga haid mewajibkan mandi. Yang kampenya adalah nipas, darah nipas. Itulah habis darah nipas baru mandi lah. Tak sadang wa nipas dulu lah habis darah nipas. Atau darah nipas disebutkan damu haidin mujtama'un yakhruju ba'da faraghi jami' rahimi. Yang darah nifas kau tadi adalah kumpulan darah haid. Beberapa kumpulan darah haid yang keluar setelah semua rahim. Kau darah nifas kau adalah kalau darah haid, kumpulan darah haid yang keluar setelah selesai
semua rahim, darah yang keluar dari rahim. Darah nifas kan darah dogo budak, darah perempuan ketika sudah melahirkan, sudah persalinan. Lah sudahnya melahirkan, mangko lah habis darah itu tadi, mangko perempuan itu tadi wajib mandi. Baralah muat pilihan seketik itu setetes darah itu, setetesnya darah keluar, itu nifas. Yang biasanya adalah wa ghalibuhu arba'una yauman. Yang galib, yang biasa secara umum itu lamunyo adalah ampe puluh hari, ampe puluh hari itu. Itu yang standarnya lamu darah nifas itu tadi. Kalau paling lamu bana, paling panjangnya, paling banyaknya adalah 60 hari. Paling capeknya setetes keluar lah. Kalau standarnya darah tuh keluar, darah nifas tuh keluar adalah hampir 10 hari. Paling banyaknya, paling lama adalah 60 hari. Nah, tentu mencelik secara umum. Nah, kalau udah lebih itu kan yang istilahnya yang jarang lah, wanita-wanita tertentu. Takatu pula anan haram dilakukan ketika haid, haram lo dilakukan ketika nifas. Itu baru layan nak baru itulah langsungnya berhubung sudah tidak lihat. Itu harus kalau kami laki-laki kalau istilahnya kok babali cie spermi sakardus spermi. Berapa banyak sakardus tu? Sampai puluh nak. Sampai puluh tadi lah makanan mi cie lah mi itu tio akan itu garai tanduan sampai puluh hari masuk itu yang standar. Pero nabi darah lah bisa lah. Kau masih keluar lah. Lalu kemudian, jadi yang ana dilarang pada saat haid, dilarang lo pada saat nifas. Tidak boleh lo salat do, tidak boleh lo puasa do. Nak kayu tu banyak halangnya bagi yang produksi puasa buat sampai 10 hari lo tu. Sampai 10 hari dikali lo berapa banyak anak wak. Kalau banyak anak 10 kali 40 hari, sampai 1 hari lo. Itu kalau malu ada puasa itu 3 bulan ya, sebulan ya 30 hari ya. Dan Ramadan ya, tentunya nan wajib itu 6 bulan Ramadan ya. Ya banyak alangnya itu mah. Kok yo dapat melahirkan pada bulan Ramadan. Nah, karena apa? Haram lo beribadah puasa pada saat nifas. Dan wajib pula mandi dengan wiladah. Kau dulu namanya mandi wiladah ko iko melahirkan walaupun dengan sedikit basah, dengan tidak basah, dan keluar alaqah dan mudghah. Alaqah ko keluar segumpal darah atau keluar segumpal daging, itu ketika wiladah namanya. Karena dulu orang keluar anak itu tadi, tapi lo dalam bentuk anak lain, tapi dalam bentuk segumpal darah atau segumpal daging. Ada waktu keguguran atau kata tu. Ayo, jadi kalau nanti kata kayak dia itu juga wajib mandi. Nah, wajib dia mandi dah. Dan dengan mayat muslim yang tidak syahid, maksudnya adalah wajib lo mandi dengan mayat muslim orang mati tapi yang tidak syahid. Tak manusia awak normal kok ada mati wajib mandi itu. Tinjo di mandian lah. Nak mandi seorang boleh di mandian mayat yang mati ini tidak syahid. Kalau orang syahid mati dalam medan perang, itu nak perlu di mandian dulu. Lah dia aja lah dihimpunkan dikumpulannya lah. Lah, itu masih terkait pokoknya lah selesai. Jadi ada ampe yang menyebabkan wajib mandi. Keluarnya sperma, kemudian yang kedua anak keduanya masuknya zakarnya laki-laki ke paras, yang ketiga haid, yang keempat
nifas ampe perkara kola yang menyebabkan wajib mandi. Nah, kalau terjadi dalam peko kawa wajib mandi. Kalau tidak alun suci walai, alun barasyah walai. Karena yang menyebabkan taharah itu di samping wudu. Dua yang pertama kan wudu mah, dan kedua wak disebut suci adalah kalau wak lah mandi. Yang menyebabkan wak wajib mandi dan nampak itu tadi. Nah, semoga itu bisa menjadi pemahaman dan pengetahuan bagi awak dan pengetahuanku dan ilmuku yo disampaikan. Kaji koyo dibaca sehingga bisa menjadi pedoman di dalam wak menjalankan syariat dalam kehidupan sehari-hari. Fa'tabiru ya ulul absar la'alakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.